Lihatlah, teknologi berada di setiap aktivitas kita. Kita menggunakannya dalam segala aspek dalam kehidupan. Teknologi membuat kita dapat melakukan hal yang luar biasa. Robot yang menyerupai manusia asli, penemuan dalam teknologi militer, dan masih banyak lagi teknologi-teknologi luar biasa yang membuat hal yang kita anggap kompleks menjadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya bersama rekan saya. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Raffi Muhammad Akbar, Pak. Dari kelas? Dari kelas 10 TKJ 2. Nah, saya akan bertanya kepada Bang Raffi. Sejauh apa sih perkembangan teknologi yang kamu ketahui? Kalau menurut saya, perkembangan teknologi sekarang ini sudah cukup canggih ya, dengan munculnya smartphone, terus dimunculkannya teknologi-teknologi baru. Saya kira teknologi masa sekarang sudah lumayan canggih. Terus dari perkembangan teknologi itu, manfaat apa yang didapatkan oleh Bang Raffi? Kalau manfaat bagi saya sendiri, yaitu contohnya dalam mengerjakan tugas bisa lebih mengefisiensikan waktu. Terus kalau misalnya ada chatting dan sebagainya, kan itu sudah termasuk ke dalam fungsi teknologi juga sebagai komunikasi. Jadi memudahkan saya untuk chatting dengan saudara saya yang jauh, teman-teman yang jauh. Kalau persentasinya lebih banyak chatting atau mencari informasi kalau dalam misalnya bisa internet? Kalau teknologi sih, kalau dalam ruang lingkup teknologi lebih banyaknya untuk mencari informasi. Tapi kalau misalnya untuk internet keseharian, lebih banyaknya dipakai untuk chatting. Mana sih teknologi yang Anda ketahui sekarang? Perkembangan teknologi yang Anda ketahui? Ya, dalam segi teknologi itu cukup berkembang gitu. Dari awal kita nggak tahu teknologi sama sekali, jadi sekarang teknologi udah canggih pisan. Nah, perkembangannya itu kan sangat canggih. Nah, dari sisi perkembangannya itu, manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan? Ya, kalau manfaat sih dari segi sosial bisa kita lihat dari Facebook, gitu, dari Twitter dan media sosial lainnya. Kita bisa dapat teman-teman baru atau berhubung dengan teman-teman kita yang sudah lama gitu, sudah tidak ketemu. Dari manfaat itu tidak sedikit dampak negatif dari adanya penggunaan teknologi informasi. Nah, dampak negatif yang Anda rasakan itu apa? Yang baik dirasakan maupun tidak dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif paling dalam hal kecanduan gitu. Jadi kita tuh gak megang HP selama 1 menit aja susah gitu. Seperti apa sih teknologi, misalnya smartphone untuk kalian? Banget. Yang pertama tambah mudah untuk komunikasi. Karena ada teknologi kita juga informasi kan luas, kita bisa dapat informasi dari. Biasanya aplikasi apa sih yang sering dibuka gitu? Media sosial. Kenapa yang lain gitu? Media sosial. Yang lain juga, cuman karena untuk mempermudah komunikasi jadi yang paling banyak Suka nggak sih buka informasi buat pembelajaran gitu? Dari juga. ya, itu juga sangat bermanfaat. Terus kalau dihitung dalam sehari, aktivitasnya lebih banyak main di sosmed atau di buka informasi gitu? Selain sosmed itu saja, tapi kalau sekarang jadi jarang pakai sosmed. Kenapa tuh? Karena dia juga lainnya informasi betul. Terus menurut kalian bermanfaat nggak sih teknologi? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ya, karena kan sebagai pelajar itu juga mempermudah untuk ngerjain tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya berada di Universitas Indonesia. Kebetulan saya sudah ada salah satu dosen di Universitas Tama
juga beliau aktif sebagai peneliti di Universitas Suriah. Pak Kurnia. Selamat siang Pak. Oke Pak, kita dari SMK Negeri 4 Bandung ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai riset dan teknologi. Teknologi, misalnya pengembangan teknologi yang maju sekarang, kira-kira dampak positifnya itu untuk masyarakat, untuk remaja khususnya Pak, kita gitu, seperti apa Pak? Kalau dampak untuk teknologi sekarang mungkin positif ya. Positifnya Pak. Kalau positifnya sendiri ya remaja bisa lebih mudah dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2000 atau di mana internet belum populer dan kecepatannya pun sekarang kita mau lihat presentasi atau pengen lihat tutorial itu bisa lewat YouTube, internet dan lain-lain, itu udah bisa dilihat video dan lain-lain. Ya sangat membantu. Di situ mungkin remaja bisa terbantu ya, di pencarian informasinya, juga mungkin sosialnya mungkin teknologi itu membentuk sebuah sistem media atau sistem sosial sendiri sekarang, sehingga orang-orang punya dunianya sendiri, sehingga lebih mudah berkomunikasi dengan pihak atau orang lain gitu. Dulu kan susah gitu, mau kirim surat atau nyampe atau enggak, sekarang kan udah bisa. Terus selanjutnya dengan kemajuan itu gitu Pak, terus nanti kan bakal ada tren-tren selanjutnya gitu. Siap nggak masyarakat Indonesia menerima itu? Kalau saya sih melihat teknologi itu, perkembangan teknologi itu harus berimbang ya dengan kesiapan masyarakat gitu. Artinya kita punya teknologi yang canggih, tapi kalau masyarakatnya belum siap ya percuma. Jadi emang harus dilihat teknologi apa sih yang emang dibutuhkan atau cocok untuk di Indonesia, jangan sampai disalahgunakan. Kalau misalnya melihat masyarakat sekarang ya kita harus lihat berapa yang untuk saat ini, karena untuk melihat masa depan kita harus melihat saat ini. Kita lihat teknologi yang sekarang itu apakah banyak positifnya atau negatifnya bagi Indonesia. Ya saya sih lebih senang Indonesia bukan menerima teknologi, tapi bisa menciptakan teknologi yang artinya milik negara sendiri, walaupun tidak semaju negara tapi punya produk kita. Lihatlah mereka, fenomenal sosial media dan internet di kalangan remaja. Mereka berkumpul tapi tidak berinteraksi. Mereka tertawa tapi tidak bercengkrama. Dan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan remaja dibandingkan berinteraksi secara langsung. Apakah ini baik? Dampak negatifnya dari penggunaan sosial media itu anak-anak remaja gitu, khususnya dalam perilaku, prestasi itu apa? Begini ya, dampak negatif dari sosial media banyak hal-hal yang seharusnya hal itu menjadi tabu, ya, tidak pantas diketahui siswa, itu bisa dengan mudah diakses oleh siswa. Itu salah satu dampak negatifnya. Yang lain dampak negatifnya kadang-kadang karena medsos itu sifatnya menghibur, menyenangkan. Jadi di dalam KBM siswa itu lebih senang memainkan alat-alat teknologi, ya, alat teknologi daripada memperhatikan pelajaran, ya. Mungkin ini juga suatu tantangan bagi kita semua supaya anak-anak bisa lebih tertarik kepada pelajaran dibandingkan dengan memainkan alat yang dipunyai. Seperti itu, ya. Terus menurut Ibu gimana caranya untuk memberikan penjelasan untuk pada anak-anak, terus penjagaannya juga supaya tidak sampai ketagihan gitu, tidak sampai terus main gitu. Untuk hal ini nampaknya perlu kerjasama, ya, karena siswa itu tidak 24 jam berada di sekolah, jadi perlu penanganan secara menyeluruh antara orang tua, antara guru, juga lingkungan. Ya, tentunya dalam hal ini dalam pemerintah sebagai pengambil keputusan. Yang utama bagi ibu, penanaman nilai-nilai itu adalah di rumah.
Itu yang utama ya. Kalau insya Allah fondasinya sudah kuat, anak itu akan mempunyai mempunyai rambu-rambu tersendiri. Apakah penggunaan medsos itu akan digunakan kepada hal-hal yang buruk atau sebaliknya. Nah, yang kedua juga pihak sekolah ini juga sangat mempengaruhi. Ya. Jadi peranan tentunya ada para keluarga yang utama, iya, karena waktu yang dihabiskan oleh siswa itu lebih banyak di mana? Di keluarga. Kalau di sekolah kan hanya beberapa jam saja. Iya. Lalu terakhir saran ibu kepada orang tua, itu kan karena fondasi utama itu kan keluarga ya, orang tua sebagai utama mendidik anaknya, itu bagusnya itu seperti apa? Iya betul. Orang tua ya itu sebagai pemberi contoh. Itu orang tua mah nu kedah diteladani ku anak ya. Jangan sampai melarang kepada anak bermain alat sosial media sementara merekanya sendiri asik gitu. Kan itu mah bukan sesuatu yang bagus ya, tidak sinkron antara yang dilarang dengan yang dicontohkan seperti itu. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mengalami peningkatan yang tajam dan signifikan. Tidak mengenal jenjang umur maupun usia, pesatnya arus peningkatan teknologi telah melibatkan semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Seiring berkembangnya perkembangan teknologi, harus juga dibarengi dengan pengawasan dan kontrol diri pengguna. Penyalahgunaan dari pesatnya perkembangan teknologi merupakan sebuah hal yang wajar dikarenakan kurangnya pengetahuan diri kita sendiri. Itu. Di samping itu, ada juga dampak positif terhadap arus teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kesini semakin meningkat. Mereka yang haus teknologi harus terpenuhi informasinya. Maka dari itu, perkembangan teknologi di Indonesia maupun di dunia sangatlah pesat. Dampak negatif dari teknologi ada banyak. Salah satunya adalah cybercrime dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi harus menggunakan teknologi itu dengan sebijak-bijaknya. Perkembangan sumber daya manusia di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya tidak menerima teknologi lagi, tapi sudah bisa menciptakan teknologi dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nggak ada tek-teknya. Balik. Bandiscan. Sekarang saya berada di Universitas Widyatama. Kebetulan di samping saya sudah ada peneliti dari Universitas Surya, yaitu Bapak Kurnia Jaya Eliazar. Selamat siang, Pak. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan perkembangan teknologi informasi saat ini dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Masyarakat harus melakukan suatu kontrol diri dan pengawasan untuk melakukan suatu pasti taruh di kamera ini. Tidak mengenal jenjang umur, pesatnya peningkatan teknologi.
Buset,